Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada ratusan juta manusia yang hidup di muka bumi ini. Namun, tidak ada satupun bentuk rupa wajah yang mirip. Sekalipun bersaudara atau anak kembar sekalipun, ada saja perbedaan yang menjadi ciri khas setiap orang. Lantas, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda secara fisik? Apa kemuliaan dari adanya perbedaan tersebut? Bagaimana dengan orang yang suka mengeluh tidak cakep? Bisakah manusia mengubah rupa wajahnya agar lebih cakep? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengapa Allah menciptakan perbedaan di antara manusia? Begitu banyak manusia yang hidup di muka bumi ini. Namun, tak ada satupun yang mukanya mirip. Ada yang cantik, tidak cantik, gagah, ataupun buruk rupa. Padahal, manusia memiliki orang tua yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya." Quran Surah Al-A'raf ayat 189. Manusia yang diciptakan dari orang tua yang sama juga didukung secara ilmiah. Para ilmuwan membuktikan bahwa manusia banyak memiliki aspek kesamaan. Salah satu fakta ilmiah yang terungkap dapat dilihat bahwa manusia memiliki struktur DNA yang tingkat kesamaannya mencapai 99,9%. Di mana manusia yang hidup di masa lampau dan di masa sekarang memiliki banyak kesamaan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbeda secara suku, bahasa, dan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak Adam dari satu permulaan dan jenis yang sama, dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, kemudian menyebarkan mereka ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa manusia pada asalnya sederajat sama saja. Sebab asal ayah dan ibu mereka sama, yaitu Adam dan Hawa. Kesamaan asal ini menjadi faktor terpenting untuk menghalangi manusia dari membanggakan nasab dan menginjak-injak kehormatan orang lain. Perihal perbedaan fisik di antara manusia, ternyata bukan itu yang utama. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan kekayaan kalian, akan tetapi melihat hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Syarhuh Riyadhis Shalihin menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya kecuali dengan ketakwaan. Siapa saja yang lebih bertakwa kepada Allah, niscaya akan lebih dekat dengannya. Karena itu, orang tidak boleh membanggakan kekayaan, paras wajah, fisik, anak, dan keturunan. Dalam sejarah, pernah ada pernikahan antara seorang yang berasal dari suku mulia dengan orang biasa. Salah satu contohnya, Bilal radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan menikahi saudara sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berasal dari suku Quraisy. Juga kisah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha diperistri oleh Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu yang juga seorang budak yang dimerdekakan. Kisah ini menunjukkan bahwa perbedaan fisik tidak seharusnya kita sesali. Allah telah menciptakan itu semua atas kehendaknya. Apakah pantas jika manusia mengeluh tidak cakep? Tidak bisa dipungkiri, manusia memang suka mengeluh. Selalu saja menyalahkan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tidak terkecuali tentang fisiknya yang tidak cakep. Sifat manusia yang suka mengeluh ini ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah." Quran Surah Al-Ma'rij ayat 19-20.
Perihal keluhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan agar tidak suka mengeluh dalam kondisi apapun. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Hal yang paling sering dikeluhkan manusia adalah tidak memiliki wajah yang rupawan. Bentuk fisik ini yang paling diperhatikan manusia. Sehingga ketika tidak cantik atau ganteng, keluhan pun sulit dibendung. Rupawan atau sebaliknya sama seperti sehat dan sakit, kaya dan miskin, sukses atau tidak sukses. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya sesuai dengan hikmah, rahmat, dan karunia-Nya. Semua bentuk pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti yang tidak diberi menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dan murka setiap hambanya. Syekh Sa'di rahimahullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang tabiat manusia, bahwa manusia itu bodoh dan zalim, tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Ia mengira bahwa apa yang terjadi dan dialaminya terus-menerus ia rasakan dan tidak berakhir. Dan ia mengira bahwa pemuliaan dan nikmat Allah di dunia menunjukkan kemuliaan dan kedekatan di sisinya. Apabila kamu mengeluhkan cacat fisik, sebenarnya ada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia, berupa Islam yang tidak ternilai harganya bila dibanding dengan semua nikmat dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah An-Nahl ayat 18. Kendati demikian, masih banyak di antara kita yang tidak mampu mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah. Sebagaimana yang sering ditemui, ada banyak orang yang mengubah bentuk fisiknya dengan berbagai cara. Bagaimana dengan orang yang operasi plastik? Bentuk fisik setiap orang merupakan kehendak Sang Maha Pencipta. Namun tak jarang manusia tidak menerima atas fisik yang dianggapnya kurang cakep. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengubah fisik aslinya. Salah satunya dengan operasi plastik. Operasi plastik bahkan menjadi hal yang sangat lumrah bagi masyarakat. Operasi plastik termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ajaran setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Quran Surah An-Nisa ayat 119. Mengubah ciptaan Allah bahkan bisa dilaknat. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah melaknat mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Hadis riwayat Muslim. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, para ulama bersepakat mengharamkan operasi plastik yang dimaksudkan untuk mempercantik diri. Jadi, operasi plastik yang diharamkan adalah yang mengubah bagian tubuh secara permanen dan tidak didasari alasan yang benar. Seharusnya kita mensyukuri setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Allah sangat tidak menyukai hambanya yang suka mengeluh, termasuk mengeluhkan paras yang kurang rupawan. Sebagai hambanya yang tidak pernah putus diberikan kenikmatan, bahkan dalam setiap helaan nafas, hendaknya kita selalu bersyukur. Fisik bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita mengeluh karena wajah yang buruk rupa? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.